مرحبا يا شهر رمضان يا شهر صيام مرحبا يا شهر رمضان يا شهر صيام selamat datang Ramadan bulan penuh ampunan selamat datang Ramadan bulan penuh ganjaran mari kita menyambut dengan hati gembira mari kita menyambut dengan hati. Kami hormati Bapak Ketua RW 03 Bapak RW Roman Obeh yang alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Pula yang kami hormati dan kami banggakan sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami dari Perumahan Afani yang berlokasi di RT 06 RW 02 Kampung Raga Mukti yang pada kesempatan sore hari ini menjadi wasilah dan donatur pertemuan kita pada sore hari ini. Juga yang kami hormati Bapak Ketua Lingkungan RT 02 Kali Putih Bapak Ilham Khalid, bapak-bapak, ibu-ibu, para santri jamaah Pondok Pesantren An-Najah yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim dan mahabbah kami pada semuanya. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran. Alhamdulillah dengan Pondok Pesantren An-Najah kita yang dari sekalian yang saya hormati puji dan syukur merupakan hikmatnya lah pada momen-momen Ramadan yang sekarang kita alami yaitu melaksanakan, yaitu masih bisa dilaksanakan. Dan jemaah masyarakat terakhir sebagai perwakilan belum sempat bersalaman, belum sempat berbicara tadi mau terus takut. Berbagi dan dunia bersilaturahim. Ramadan ya syahr siyam marhaban ya syahr Ramadan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana Ramadan syahrul rahmah wa maghfirah wa itqu minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bersama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, hari yang ke-17 kita melaksanakan saum Ramadan. Mudah-mudahan saum Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tercurah kepada pemeluk alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya juga, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang selalu mengharapkan pertolongan syafaatnya di yaumul kiamah. Yang terhormat saudara-saudara saya, sahabat kita semua dari perumahan
Apani Raga Mukti Citayam. Alhamdulillah pada sore ini sesuai dengan rencana dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang kami mengucapkan kepada saudara-saudara kita dari Komplek Apani, baik bapak-bapaknya dan ibu-ibunya yang sudah bekerja keras untuk mencapai pada keriduan, mencari keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara-saudara kita dari Perubahan Apani senantiasa selalu diberi kesehatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat pula Bapak RW, Bapak RW Oman Obe, Bapak RT Idam Khalid, bapak-bapak dan anak-anak sekalian, juga ibu-ibu yang berbahagia. Tidak terasa kita sudah ada di hari yang ke-17. Dan ini teman-teman dari Komplek Apani, ini hari pertama buka yang pertama ini. Selama satu hari sampai hari 17 ini baru ini buka bersama para santri dan tetangga sekitar sini. Mungkin kalau bukan dengan asbab teman-teman dari Apani, mungkin belum buka bersama kami. Alhamdulillah dengan teman-teman dari Apani, jadi kami bisa buka bersama dengan para santri dan tetangga sekitar yayasan ini. Alhamdulillah. Kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih. Sebetulnya Apani ini bukan pertama Pak RW ini. Ini yang kedua. Cuman kalau kemarin yang pertama itu tidak ada acara kumpul begini ya, untuk apa namanya anak-anak santri aja. Kalau sekarang kan alhamdulillah saya juga pengen bersama-sama dengan tetangga-tetangga sekitar yang dekat. Alhamdulillah ada hadir. Mungkin ada beberapa WA yang masuk yang mau jalan kemari karena apa namanya terpegat dengan hujan, nggak punya payung katanya gitu alasannya. Ya untung aja Pak RW datangnya sebelum hujan. Mungkin kalau belum hujan beliau juga punya alasan juga nggak datang mungkin ya. Alhamdulillah saya udah bisa baca Pak RW, wah saya nggak datang kehujanan di. Kalau sekarang kan alhamdulillah datang sebelum hujan tadi. Ya alhamdulillah. Bapak-bapak dan ibu yang berbahagia, Ramadan itu memang indah. Walaupun suasana seperti ini, dan kita mendapat jaminan memang dari Allah, siapa orang yang melaksanakan sumu tasihu. Oh, siapa orang yang melaksanakan puasa, kata Rasulullah, sumu tasihu, orang yang puasa itu akan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu keistimewaan orang yang puasa di bulan Ramadan, itu akan dijamin kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Pak RW di RW 3 ini di Kali Putih ini ya, selama 1 hari sampai 17 hari ini belum terdengar ada warga kita yang sakit, ya, apalagi yang sampai dibawa ke rumah sakit. Mudah-mudahan sampai selanjutnya yang melaksanakan ibadah puasa tidak terkena sakit. Amin ya rabbal alamin. Itu jaminan. Nah terus ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, terus anak-anak yang berbahagia, puasa itu harus dikaitkan ya. Puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, bukan hanya sekedar bisa mengendalikan emosi, bukan sekedar itu. Kalau orang mungkin bisa menahan lapar dan haus biasa, mengendalikan emosi udah biasa, bisa. Tapi tidak cukup dengan itu. Tidak cukup menahan nafsu, tidak cukup menahan lapar dan haus. Tapi bagaimana puasa ini bisa mencapai derajat la'allakum tattaqun, begitu. Derajat yang tinggi yaitu takwa kepada Allah. Kenapa takwa kepada Allah? Mungkin belum lengkap kalau kita bisa menahan lapar, bisa menahan haus, bisa mengendalikan hawa nafsu, belum lengkap.
kalau Allah titipkan rezeki kepada kita, Allah titipkan nikmat kepada kita, rezeki sehat, rezeki uang umpamanya, dan rezeki yang berbagai macam rezeki yang Allah berikan kepada kita. Rezeki itu hanya kita rasakan sendiri, itu belum cukup. Tapi bagaimana rezeki ini bisa dinikmati oleh orang lain juga? Ini arti puasa, penjabaran daripada puasa. Di tengah-tengah pandemi seperti ini, di tengah-tengah COVID seperti ini, ya, ini sangat berarti buat masyarakat. Seandainya ada orang yang berbagi di dalam melaksanakan puasa ini, berbagi rezeki seperti ini, sangat bermanfaat sekali. Inilah arti puasa yang sesungguhnya. Alhamdulillah, anak kecil saya, Pak, anak kecil ada usia 4 tahun, 5 tahun, menahan lapar, menahan haus, mengendalikan emosi bisa. Anak kecil bisa. Tapi kan anak kecil belum bisa. Bagaimana dia bisa membagi? Bagaimana dia punya perhatian khusus kepada orang-orang sekitarnya? Bagaimana dia bisa memperhatikan orang sekitarnya? Keadaan seperti ini. Bisa, kalau saat ini kita bisa makan dengan makanan yang nikmat, yang bagus, mungkin yang lezat, bisakah kita melihat ke sebelah kanan kita, mereka seperti kita aja? Kalau kita sekarang makan kolak misalnya, buka, orang sekitar kita seperti kita tidak? Kalau saat ini kita di rumah punya beras katakanlah 10 liter atau 1 karung, orang sekitar kita punya tidak? Ini yang paling penting arti daripada puasa. Kalau sementara kita misalnya menutup diri, rezeki buat kita saja, belum tergolong kita orang yang la'allakum tattaqun. Belum tergolong itu. Jadi makna daripada puasa itu luas. Lihat, Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sedikit melihat ke belakang yang terdahulu. Banyak orang di dalam bulan suci Ramadan, mereka tidak mengindahkan daripada Ramadan. Padahal dari awal Rasulullah mengatakan, man fariha biduhuli Ramadana haramallahu jasadahu ala nar. Itu Rasulullah memberikan hadis, memberikan keterangan, memberikan fatwa seperti itu. Artinya begitu Ramadan mau datang saja bulan Ramadan, mau masuk bulan Ramadan, seorang yang beragama, seorang yang punya akhlak tinggi, seorang yang punya imannya tinggi, dia bahagia dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Senang datang bulan suci Ramadan. Kan cuma bulan Ramadan, Pak, yang ada ketika di jalan menjelang maghrib setelah asar banyak takjil. Bahkan di masjid-masjid yang besar kita lihat bukan hanya takjil, di situ juga ada nasi segala macamnya. Hanya saja ada di bulan Ramadan itu. Bisa ditemukan itu bulan Ramadan aja yang ada itu. Kenapa? Karena orang ini memuliakan daripada bulan Ramadan. Karena kenapa? Orang yang memuliakan bulan Ramadan, jaminannya haramallahu jasadahu ala nar. Haram dia punya badan, haram dia punya jasad tersentuh dengan api neraka. Tuh. Jadi kita memuliakan bulan Ramadan. Cuma kadang-kadang sayang kalau kita jalan sekarang ya pakai motor di siang hari, banyak orang yang masih kurang begitu menghormati bulan suci Ramadan, merokok bebas dengan bebasnya, apalagi kalau kita ke Parung, ya. Apakah waktu yang berbeda mungkin ya? Kita tidak tahu juga. Mungkin udah waktu bukanya lebih awal, mungkin kita juga kurang tahu juga itu. Ya. Itu kadang-kadang kurang menghormati, ya. Ini sayang kadang-kadang kita harus sekalian. Karena kan Ramadan ini terbagi 3 fase.
Fase yang pertama 10 hari yang pertama itu bulan rahmat, kasih sayang ya Allah. Fase kedua saat ini kita di fase kedua, yaitu bulan maghfirah. Apa maghfirah itu? Ampunan. Ini sekarang kita ada di 10 hari kedua ini di hari-hari ampunan. Jadi kalau hari-hari ampunan ini kita tidak manfaatkan dengan sesungguhnya, dengan sebenarnya, betapa ruginya kita. Sayang Bapak sekali. Tidak cukup tadi kita menahan lapar, menahan haus, menahan emosi. Tidak cukup kita sholat saja. Sholat iya 5 waktu, apalagi ditambah dengan berjamaah bagus. Tapi bagaimana sosial kita? Bagaimana perhatian kita? Bagaimana kita bisa membaginya? Kalau kita punya kesehatan, kesehatan kita ini bisa bermanfaat nggak sama orang lain? Kalau kita punya harta, hartanya kita miliki bisa dinikmati nggak sama orang lain? Khairun nas yanfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Itu indah kan ya? Jadi kalau kita bisa manfaat buat orang lain kan indah. Padahal rezeki kita tidak banyak, padahal kita bukan tergolong orang kaya, tetapi masih ada kita bisa berbagi kepada orang lain. Indah ini hidup kalau begini. Kita bukan tergolong orang kaya, kita bukan tergolong orang pinter, kita bukan tergolong orang ahli ibadah, tapi kita bisa berbagi kepada orang lain, kita bisa berpuasa, kita bisa menghormati Ramadan, kita juga bisa menyayangi kepada saudara-saudara kita yang lain. Ini yang Allah berikan kelebihan pada kita semuanya. Mudah-mudahan Bapak dan hadirin sekalian, kita semuanya ini dijadikan orang-orang hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Andainya dosa saat ini banyak pada diri kita, mudah-mudahan dengan kita berbagi ini dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata orang tua kita saat ini banyak dosa dan lain sebagainya, mudah-mudahan dengan kebaikan yang kita perbuat pada hari ini, dosa orang tua tidak boleh diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya orang tua kita saat ini ada di alam kubur, dengan kebaikan yang pada hari ini kita perbuat, di alam kuburnya diluaskan dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita saat ini dililit dengan kesulitan ekonomi dan lain sebagainya, mudah-mudahan dengan kebaikan yang kita perlakukan pada hari ini, kebaikan yang kita perbuat pada hari ini, dimudahkan segala rezeki dan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bapak, karena waktu kita sudah sedikit, kita pengen zikir ya. Saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan teman-teman dari perumahan Al-Fani, baik Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ya, kita jalin terus persaudaraan ini, kita jalin terus hubungan ukhuwah Islamiyah kita ini. Mudah-mudahan Allah dengan kebaikan-kebaikan, dengan kita sambung tali silaturahmi ini, mudah-mudahan Allah mudahkan segala macam yang akan kita lakukan ke depan. Mungkin saja keberkahan yang kita dapatkan dijadikan anak-anak kita anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf kepada teman-teman. Mari sama-sama kita kirim doa kepada guru kita, kepada ahli kubur kita. Semuanya mudah-mudahan Allah jaga kita daripada keselamatan, kita diselamatkan, dijauhkan dari panca bahaya, dijauhkan dari wabah, dan kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal Allahu akbar Allahu akbar Allah. Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan.
setiap jiwa diberikan ampunannya, dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya